Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di Main Stage Joint Convention Bandung 2021. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan juga Ibu serta rekan-rekan sekalian. Luar biasa sekali, terima kasih masih bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Joint Convention Bandung 2021 adalah konferensi keempat sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2015 dan ini adalah bentuk kolaborasi dan sinergi yang nyata karena merupakan konvensi bersama dari 4 asosiasi yaitu HAGI, IAGI, IAFMI, dan IATMI. Dan spesial tahun ini dilaksanakan secara virtual sehingga Bapak dan juga Ibu serta rekan-rekan dapat mengikuti acara ini dari mana saja Anda berada. Saat ini kita sudah masuk ke session talk pertama di mana topik yang akan kita bahas sangat luar biasa sekali yaitu Opportunities and Challenge State-owned Enterprise Contribution to Achieve National Gas Production Target in Year 2030. Menghadirkan panelis yang sangat luar biasa dan akan dipandu oleh moderator kita yang sangat handal tentu saja yaitu Mas Wahyu Wiwoho. Namun sebelum diskusi dimulai, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu in a brief biodata dari moderator kita. Mas Wahyu Wiwoho adalah seorang senior news anchor dan trainer public speaking, menempuh pendidikan sarjana di Universitas Pelita Harapan, kemudian melanjutkan pendidikan masternya di Coventry University, United Kingdom. Pernah menjadi produser dan news anchor di Global TV dan MNC TV pada tahun 2006 sampai dengan 2013 dan kemudian pada tahun 2013 sampai dengan sekarang beliau aktif sebagai produser sekaligus senior news anchor di Metro TV dan saat ini beliau sudah hadir bersama dengan kita. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mas Wahyu, apa kabar? Selamat pagi Mas Aan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar Mas Aan? Baik, luar biasa. Mas Wahyu biasanya ke Jakarta Barat, hari ini pagi ini ke Jakarta Selatan ya Mas Wahyu ya? Jakarta Selatan dulu nanti gantian siang. Oke, baik. Jadi selamat datang Mas Wahyu di Jakarta Selatan dan sudah siap Mas Wahyu untuk memulai sesi yang sangat luar biasa ini? Insya Allah. Oke, baik. Kalau begitu Bapak dan juga Ibu serta rekan-rekan sekalian sudah siap untuk mengikuti sesi yang pertama dan inilah session talk pertama di Joint Convention Bandung 2021. Mas Wahyu Wiwoho, stage is yours. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah bergabung secara online di acara Joint Convention Bandung. Di pagi hari ini kita akan masuk ke session talk yang pertama dengan tema yaitu peluang dan tantangan BUMN dalam kontribusi untuk target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari dan juga gas 12 miliar standar kaki kubik per hari di tahun 2030. Jadi memang ada tantangan dan juga kesempatan yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan, dicari solusinya dan juga sudah disiapkan juga tentunya dengan rencana kerja dan juga roadmap yang sudah berjalan sampai tahun 2030 nanti. Baik, kita akan masuk ke session talk yang pertama, sudah ada 2 orang narasumber yang hadir bersama saya pagi hari ini. Yang pertama Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif yang diwakili ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Bapak Tutoko Aryaji dan juga ada anggota maksud kami Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto. Dan perkenalkan, saya Wahyu Wiwoho, Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan acara di pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin membacakan profil singkat terlebih dahulu, yaitu Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Bapak Tutoko Aryaji, yang menempuh pendidikan di bidang atau jurusan teknik perminyakan, konsisten terus dari S1, S2, kemudian hingga S3, dimulai di Institut Teknologi Bandung atau ITB, kemudian S2 dan S3 di Texas A&M University di Amerika Serikat. Saat ini menjabat sebagai Dirjen Migas di Kementerian BUMN, SDM maksud kami, sejak tahun 2020 hingga sekarang, dan juga merupakan Ketua Kelompok Keahlian Teknik Pemboran Teknik Produksi dan Manajemen Migas 2018-2021, kemudian Ketua Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia IATMI di tahun 2016 dan 2019, kemudian Ketua Forum Guru Besar ITB di tahun 2016 hingga 2019, kemudian Sekretaris Komisi Program Pasca Sarjana FTTM ITB 2011-2013,
dan juga Wakil Dekan Akademik Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB 2009-2010 dan terakhir Sekretaris Program Studi Magister dan Doktor Teknik Perminyakan ITB di tahun 2009-2010. Baik, kalau begitu langsung saja saya ingin menyapa Prof. Aji yang sudah bergabung bersama saya pagi hari ini. Prof. Aji, selamat pagi. Apa kabar? Baik, Prof. Aji kami persilakan untuk menyampaikan pemaparannya untuk pagi hari ini. Baik, terima kasih. Yang terhormat Menteri BUMN atau yang mewakili. Yang terhormat sahabat kami Ketua Komisi 7 DPR RI Bapak Sugeng Suparwoto. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk menghadiri acara Joint Convention Bandung yang dilaksanakan bersama oleh Hagi, Iaki, Iafmi, dan Iafmi. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan rencana umum nasional, porsi bauran energi dari minyak dan gas bumi semakin menurun setiap tahunnya di tengah bertumbuh kembangnya energi baru terbarukan. Namun, kebutuhan pasokan migas secara volume masih akan berperan secara signifikan dalam transisi energi untuk mencapai target net zero emission yang menjadi komitmen global. Dengan ancaman perubahan iklim yang semakin meluas dibahas, untuk menghadapi ancaman tersebut, sebagai partisipasi Indonesia bersama para pihak secara global, pemerintah telah menyiapkan roadmap transisi energi menuju pencapaian karbon netral pada tahun 2060. Dengan beberapa strategi antara lain meningkatkan pemanfaatan EBT, mengurangi energi fosil, meningkatkan pemanfaatan listrik untuk transportasi, rumah tangga, industri, dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi, serta carbon capture storage. Bapak Ibu yang saya hormati, skenario net zero emission ini tetap mengacu pada kebijakan energi nasional, yaitu diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber energi dalam negeri sebagai penguat driver ekonomi, menurunkan impor, dan memperbaiki neraca perdagangan. Produksi minyak bumi saat ini masih sekitar 662.000 barrel oil per day, belum mencapai target sebesar 705 barrel per day, sedangkan produksi gas bumi mencapai 6.657 juta standar kubik per day, melebihi target sebesar 5.698 juta kaki kubik per hari. Pemerintah tetap optimis untuk meningkatkan produksi migas dari sumber daya migas yang masih tersedia cukup besar melalui kegiatan eksplorasi dan produksi yang lebih masif dan agresif dengan target produksi minyak sebesar 1 juta barrel oil per day dan gas sebesar 12 billion scf per day pada tahun 2030. Dalam rangka pencapaian program tersebut, lini bisnis negara BUMN Pertamina perlu didorong dan disupport untuk melaksanakan strategi-strategi yang harus dilaksanakan secara extraordinary, yaitu yang pertama, mempertahankan level produksi melalui optimasi lapangan existing, menjaga dan memulihkan kinerja produksi wilayah kerja yang telah dialih kelolakan, serta reaktivasi lapangan yang tidak berproduksi. Kedua,
transformasi sumber daya menjadi produksi, resource to production, percepatan monetisasi lapangan-lapangan yang belum dikembangkan, dan pengembangan migas non-konvensional. 3. Percepatan pemuduksian tahap lebih lanjut, baik secondary recovery maupun tertiary recovery. Pemerintah mendorong Pertamina dan K3S lainnya untuk menjalin kerjasama strategis dengan pihak lain yang memiliki modal dan kompetensi serta pengalaman yang kuat. Peningkatan dan percepatan eksplorasi. Yang keempat, pemerintah senantiasa mendorong peningkatan kegiatan akuisisi dan peningkatan kualitas data migas secara terintegrasi. Para hadirin yang berbahagia, di samping itu, pemerintah juga terus berusaha meningkatkan investasi migas melalui perbaikan terms and condition yang lebih menarik, pemberian insentif, dan melakukan perbaikan regulasi yang memudahkan investasi. Kementerian SDM juga berupaya menyempurnakan akuisisi dan pengelolaan data yang terintegrasi, fokus pada area-area berpotensi besar agar memudahkan para calon investor mengakses dan menggunakan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Saudara-saudara yang berbahagia pada hari ini, potensi pemanfaatan gas alam adalah bahan bakar fosil dengan emisi yang lebih rendah dibandingkan batu bara atau minyak. Merupakan andalan sebagai energi bersih, rendah karbon yang digunakan dalam masa transisi, antara lain melalui program konversi pembangkit listrik diesel ke gas, LPG ke gas, dan BBG untuk transportasi. Untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan gas bumi, pemerintah mendorong upaya pengembangan pasar baru gas dengan menyediakan infrastruktur yang terintegrasi yaitu hulu, midstream, dan hilir, pembangunan pipa, dan infrastruktur gas terintegrasi untuk industri, pembangkit, rumah tangga, serta menawarkan harga gas yang lebih kompetitif untuk industri agar dapat berkembang. Kami terus mengembangkan industri hilir pengguna gas untuk meningkatkan demand gas dari hulu. Saudara-saudara sekalian, Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang telah bertransformasi tidak hanya di bidang migas, namun menjadi BUMN bidang energi, memainkan peran penting dalam memimpin transisi industri energi Indonesia yang rendah emisi dan berkelanjutan. Kami terus mensupport strategi Pertamina untuk menjadi kompetitif world class energy company, selain peningkatan produksi migas, namun antara lain juga melalui peningkatan kapasitas dan kompleksitas kilang agar mampu menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan, kemudian pengembangan bioenergi, peningkatan kapasitas panas bumi, dan pengembangan hidrogen, serta diversifikasi usaha ke arah industri EBT. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan melihat situasi dan perkembangan dunia yang saat ini penuh dengan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, maka kami harapkan Forum Himpunan dan Ikatan Geologi Geofisika, Teknik Migas, dan Fasilitas Produksi Migas dapat bersinergi untuk memberikan kontribusi yang nyata kepada pemerintah dan Pertamina serta K3S lainnya untuk mewujudkan target produksi migas yang telah ditetapkan. Kami mengharapkan dapat lebih kompetitif, profesional, efisien, dan dalam menghadapi dinamika bisnis di era revolusi industri 4.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Aryaji.
sudah disampaikan oleh Bapak Tutoko atau Prof. Aji, biasa disapa. Kita lanjut lagi langsung ke pemateri yang kedua, yaitu ada Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto, yang menempuh pendidikan tingginya di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Teknologi Pendidikan, dan saat ini juga tengah mengikuti program Pasca Sarjana Magister Teknik Perminyakan di Universitas Trisakti Jakarta. Meniti karirnya diawali di dunia pers, jadi ini sebenarnya senior saya di Metro TV. Kami akrab atau menyapa Pak Sugeng ini Mas Sugeng kalau di Metro TV dulu, dan kemudian sampai di pucuk pimpinan, menjadi pimpinan redaksi di Media Indonesia dan juga Metro TV. Dan kemudian juga sempat beberapa kali mengikuti workshop dan juga kursus pendek di bidang kebijakan publik, di antaranya di Monash University, Australia, dan juga di London School of Economics atau LSE di London. Berkecimpung di bidang migas, diawali dengan menjadi Direktur PT Surya Energi Raya, yang merupakan mitra BUMD Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai pengelola participating interest Blok Cepu. Dan kini menjabat sebagai Ketua Komisi 7, yang membidangi energi, ESDM, Ristek, BRIN, dan perindustrian. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak Sugeng Suparwoto. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh berbahagia bahwa hari ini telah diselenggarakan Joint Convention antara HAGI, yakni Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, IAGI atau Ikatan Ahli Geologi Indonesia, IATMI, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, dan IAFMI, Ikatan Ahli Fasilitas dan berbagai hal menyangkut tentang perminyakan, sudah barang tentu. Jadi saya selaku Ketua Komisi 7 sungguh menyambut baik bahwa terus-menerus dilakukan prakarsa untuk mengkonsolidir diri masing-masing kelompok profesi ini, yang insya Allah semuanya secara sinergik akan menjadi satu kesatuan bagaimana membangun dunia migas kita yang hari ini harus kita akui tantangannya sedemikian besar, sehingga memerlukan sinergitas kita bersama. Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rencana Umum Energi Nasional kita atau RUEN kita telah ditetapkan apa yang disebut dengan Bauran Energi Nasional. Bauran Energi Nasional kita jelas di sampai tahun 2025 rencananya kita targetnya adalah 23% energi baru terbarukan, minyak 25% dan gas 22%, artinya migas 47% dan batu bara masih 30%. Nah, inilah komposisi bauran kita, bauran energi kita. Di tahun 2050 telah berubah. Jadi energi baru terbarukan mencapai 30%, minyak dan gas mencapai 24%, yakni minyaknya 20% dan gasnya 24%, jadi gas naik. Sementara batu bara tinggal, energi baru terbarukan adalah 33%. Dan sehingga batu bara 27%. Sekali lagi, itulah komposisi-komposisi secara proporsional. Hanya saja kami yakin secara volume masing-masing akan meningkat. Sebagaimana kita ketahui, sebagai sebuah bangsa yang ingin maju, memerlukan energi yang handal dan affordable, dalam hal ini mudah didapat dan murah, dan yang juga penting adalah sustainable, berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, forum ini pastinya akan secara bersama-sama mengkaji secara seksama dengan membuat strategi bersama bagaimana secara proporsional dapat mencapai kecukupan atau kebutuhan energi kita yang handal, baik dalam termin sebagaimana saya sebutkan tadi, di tahun 2025 kita memerlukan 23% energi baru terbarukan, 47% migas, dan kurang lebih 30%-nya adalah batu bara.
Demikian juga nanti di tahun 2050, 33% energi baru terbarukan, migasnya 24% dan batu baranya kurang lebih 27%. Nah, inilah yang menjadi concern kita bersama. Di samping itu, kalau kita melihat bagaimana konsumsi BBM betapapun terus meningkat, sebagaimana juga kita sebagai negara yang terus maju, konsumsi BBM kita juga terus meningkat. Hari ini misalnya kita konsumsi kurang lebih 1,4 juta barrel, sementara lifting kita atau produksi minyak kita terus-menerus merosot, turun karena berbagai sebab. Hari ini dalam outlook yang kita kaji beberapa waktu lalu di akhir tahun ini kurang lebih hanya mencapai 680 sampai 690 ribu barrel per hari saja. Artinya memang betul telah terjadi penurunan, setidaknya penurunan sebagaimana natural decline dalam dunia migas. Mengingat apa? Mengingat memang blok-blok kita, reservoir kita adalah reservoir yang sering disebut sudah mature, reservoir tua atau blok-blok tua. Inilah yang memerlukan metode baru dalam tetap mempertahankan reserve-nya, dan juga sudah barang tentu kita akan meningkatkan produksinya. Metode baru berbagai hal dilakukan, sebagaimana sekarang yang sedang up to date, yakni dilakukan dengan langkah EOR, Enhanced Oil Recovery. Ini dengan berbagai metode yang saya yakin forum ini nanti juga akan membahas secara spesifik. Hal lain yang juga menjadi perhatian kita adalah bahwa peningkatan 23% energi baru terbarukan, sumbernya dari mana? Dan juga dengan naiknya energi baru terbarukan, apakah lantas energi fosil yang terdiri dari minyak, gas, dan batu bara akan segera kita hapus? Sekali lagi saya menggarisbawahi, tidak. Fosil tetap menjadi kekayaan kita, bahkan tetap akan menjadi salah satu urat nadi perekonomian kita. Sekali lagi, saya pertegas bahwa energi fosil akan tetap kita manfaatkan secara optimal, akan tetap menjadi salah satu urat nadi perekonomian kita. Di minyak misalnya, sebagaimana kita targetkan, bahkan ada target di tahun 2030 adalah 1 juta barrel per day, dan juga gas mencapai 12 billion CCF. Ada ukuran gas. Nah, artinya apa? Bahwa kita akan terus meningkatkan, mengingat memang secara rata-rata tetap konsumsi BBM akan terus naik. Dan inilah yang memang akan kita siasati, khususnya di transportasi. Bagaimana pemanfaatan mobil listrik, mobil dan motor listrik, tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu untuk mengendalikan konsumsi BBM. Di samping mengendalikan konsumsi BBM, kita akan menekan serendah-rendahnya emisi karbon. Kita sebagai negara yang sudah menandatangani Paris Agreement di tahun 2015 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Kita semuanya berkomitmen atas ikhtiar sendiri, kita akan mengurangi sampai tingkat 29% karbon atau emisi karbon di tahun 2030. Dan kita akan melakukan upaya-upaya dengan kerjasama internasional, kita akan mengurangi karbon sampai 41%. Nah, sebagaimana kita ketahui, energi khususnya dalam konteks climate change, kita proporsinya kurang lebih 34%. Meskipun 34% adalah menyumbang gas rumah kaca yang itu sudah sama kita rasakan akibatnya dengan climate change yang sungguh luar biasa, bencana demi bencana, bencana hidrologi yang banjir di mana-mana, salah musim, dan terjadi badai yang sungguh luar biasa. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu sebab atau akibat dari climate change. Ini semuanya kita berkomitmen, sebagaimana yang beberapa waktu lalu, akhir Oktober yang lalu, awal November ini, baru minggu lalu, bagaimana di Glasgow telah terjadi kesepakatan menyangkut deforestasi misalnya. Tetapi semuanya kita komitmen memang tidak untuk dan atas nama siapapun, tetapi untuk dan atas nama masa depan. Kita ingin meninggalkan legacy kepada anak cucu kita, bagaimana bumi yang mensejahterakan, berkesinambungan, tetapi tetap lestari dengan keseimbangan-keseimbangan yang
harus terus-menerus menjamin untuk berkelanjutan. Itulah yang kita harapkan. Sehingga kita semuanya juga akan mengelola energi ini dengan bijak. Yakni fosil akan tetap kita gali, akan kita tetap manfaatkan, tetapi akan kita tekan serendah-rendahnya emisinya. Sekali lagi, yang akan kita tekan emisinya. Minyak demikian juga kita harus melakukan terus-menerus eksplorasi dan eksploitasi. Bahkan sudah ada target 1 juta barrel di tahun 2030. Nah ini juga sekali lagi, fosil yang berupa minyak ini yang akan kita tekan adalah juga nantinya adalah emisinya. Sehingga penggunaan BBM RON rendah, RON 88 misalnya, sama-sama kita sepakat untuk kita hapus karena itu menyumbangkan sulfur yang demikian tinggi di udara dan itu berbahaya bagi lingkungan kita. Maka kita juga berkomitmen untuk memperbarui refinery atau kilang-kilang kita, meskipun tidak menambah secara signifikan volume yang hari ini kurang lebih kilang kita bisa memasak 1 juta barrel. Tetapi yang terus-menerus kita tingkatkan adalah kualitas produknya untuk mencapai Euro 4 atau Euro 4 yang sebagaimana sekarang diprasyaratkan dunia. Nah inilah yang menjadi komitmen kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, forum ini harus menemukan strategi bersama bagaimana bisnis migas di hulu harus tetap hidup, harus tetap bergairah. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Komisi 7 yang fungsinya adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dan tambah satu fungsi adalah fungsi problem solving. Terus menerus berupaya bagaimana bersama-sama menggairahkan sektor hulu ini. Misalnya apa? Ya, insya Allah dalam waktu dekat akan kita segera speed up untuk menyelesaikan undang-undang migas. Itu di sisi legislasi. Di sisi budgeting. Sama-sama kita ketahui SKK migas tahun 2022 anggarannya naik kurang lebih 1 miliar dolar dari 8 miliar dolar menjadi 9 miliar dolar. Ini tidak lain tidak bukan adalah bagaimana untuk menunjukkan keseriusan kita di hulu. Meskipun cost recovery sebagaimana sekarang ini sering hanya diidentikan dengan lifting. Tetapi bagi kami di Komisi 7 sepakat bahwa cost recovery adalah sebagai bentuk adalah salah, di situ juga adalah ada government spending dalam hal untuk melakukan eksplorasi. Nah ini memang menimbulkan perdebatan. Nah di samping itu adalah masih dari sisi budgeting. Kita terus mendorong terus-menerus Kementerian ESDM untuk melakukan upaya-upaya maksimal bagaimana menciptakan ekosistem dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi budgeting. Apa misalnya? Misalnya bagaimana kementerian hari ini ada kebijakan lagi-lagi government spending, bahkan government drilling untuk sektor energi baru terbarukan, terlebih khusus di panas bumi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada sektor migas. Sekali lagi, sektor migas harus terus-menerus meningkat secara kuantitas dan kualitas. Produknya harus secara kuantitas naik. Kenapa? Karena memang konsumsi kita terhadap migas akan terus naik. Meskipun energi baru terbarukan akan juga kita speed up. Di antaranya akan segera muncul undang-undang energi baru terbarukan. Akan tetapi migas akan terus-menerus kita eksplorasi dan eksploitasi. Tidak saja untuk kepentingan energi, tetapi akan kita orientasikan juga untuk kepentingan petrochemical industry. Bagaimana kita ketahui, migas dalam hal turunan-turunan produknya juga sangat banyak yang bisa kita manfaatkan, tidak saja untuk sektor energi menjadi bahan bakar atau BBM saja, tetapi bisa menjadi petrochemical industry. Inilah yang akan kita orientasikan ulang. Refinery kita, kilang-kilang kita, terlebih lagi dalam struktur keperusahaan sekarang ada holding, subholding di Pertamina misalnya, maka akan kita orientasikan kilang tidak semata-mata
berfungsi enabler seperti hari ini, yakni membuat dari crude menjadi BBM, tetapi sekaligus kilang itu harus berfungsi sebagai petrochemical industry. Ingat, banyak sekali produk-produk atau bahan penolong industri yang semuanya kita masih impor. Bahan baku obat misalnya, paracetamol misalnya salah satu komponen obat. Kita masih impor luar biasa besar. Padahal itu adalah merupakan bagian dari petrochemical industry, di mana refinery itu ditambah alat ini itu anak itu, maka bisa menghasilkan bahan baku obat. Inilah ke depan sekali lagi. Migas tidak boleh surut. Sekali lagi, migas tidak boleh surut. Karena apa? Karena konsumsi migas ke depan kita secara volume akan terus naik. Secara proporsional betul akan semakin turun. Migas hari ini 47%. Ke depan mungkin sekitar hanya turun 3% saja menjadi 24% di tahun 2050. Tetapi volumenya, jangan-jangan kalau kita tidak kendalikan konsumsi BBM, bisa-bisa konsumsi sehari bisa sampai 2,5 juta barrel bisa terjadi. Inilah yang harus kita antisipasi bersama sehingga terus-menerus sektor hulu migas tidak boleh surut. Kenapa? Karena memang implikasinya panjang. Betul sekitar tahun 2020 semester awal. Capex dunia sampai anjlok kurang lebih 30%. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap hulu, bisnis di hulu. Dan implikasinya luas. Karena apa? Karena side effect dari industri hulu migas ini besar sekali. Ada pariwisata, perhotelan, transportasi, dan seterusnya termasuk makanan, minuman, dan seterusnya. Inilah saya kira yang terus-menerus menjadi komitmen kita bersama. Komisi 7 akan terus support bagaimana industri migas terus-menerus berkembang, bahkan terus-menerus mencari, tidak sekedar mencari reserve yang memang harus ada. Jadi inilah yang kita menjadi concern kita, mengingat semakin hari memang semakin terbatas reserve kita. Minyak kita misalnya tinggal 2,8 miliar barrel saja. Kalau tidak ditemukan reserve baru sebesar misalnya Blok Cepu itu atau Banyurep, saya kira tinggal beberapa saat saja. Nah, inilah yang menjadi concern kita bersama, termasuk Komisi 7, bagaimana terus-menerus mensupport bisnis di migas di hulu ini. Demikian juga gas. Nah, gas kita yang sedemikian besar hari ini kita dengar memang angka macam-macam, tetapi ada yang bilang 43 triliun kubik feet atau TCF. Ada yang bilang itu P1-nya, P2, P3-nya bisa sampai 200 TCF triliun kubik feet. Hanya saja harus kita akui infrastruktur gas belum tersedia secara baik. Kita selama ini terlena di infrastruktur minyak. Infrastruktur minyak saya kira salah satunya misalnya RDMP, Refinery Development Program. Kita cukuplah dengan bagaimana kita bisa memproduksi di tahun 2026 kurang lebih 1,5 sampai 2 juta barrel per hari. Tetapi gas harus dikembangkan infrastrukturnya. Mengingat gas adalah merupakan energi transisi untuk menuju energi baru terbarukan. Yang selama ini kita kenal migas, maka ke depan akan menjadi gasmi. Gas akan di depan, minyak cepat atau lambat laun akan terus-menerus kita tekan, tetapi tetap akan kita produksi sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Jadi itulah kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, forum ini strategi ke depan jelas memang bagaimana meningkatkan kapasitas produksi itu menjadi tantangan kita bersama. Kita bersyukur hari ini 75% wilayah kerja telah digarap oleh Pertamina atau tanda kutip dikuasai Pertamina. Pertamina hari ini atau BUMN andalan kita di bidang migas adalah hari ini Pertamina telah memproduksi minyak kurang lebih 325.000 barrel per hari, hampir 50%. Kalau nanti titik optimum misalnya di Blok Rokan dan di blok-blok lain mencapai titik optimum produksinya, maka akan lebih dari 50% lifting nasional diproduksi Pertamina kita. Ini juga menjadi tantangan ketika Pertamina lantas menjadi holding subholding, di mana masing-masing subholding nanti akan mengembangkan dirinya dengan mencari pembiayaan melalui IPO misalnya. Ini semuanya akan memerlukan kecermatan-kecermatan dalam pengelolaan. Bagaimana agar tetap
bisa mengembangkan dirinya menjadi besar, mencari sumber dana melalui IPO misalnya, tetapi bagaimana agar tetap tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Inilah yang selalu menjadi catatan kita, bahwa bagaimanapun bumi, air, dan kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, inilah di tengah-tengah itu semuanya kami percaya bagaimana Pertamina akan juga mengembangkan kemampuan-kemampuannya agar menjadi sebuah holding migas yang terbesar di Asia bahkan untuk itu. Dan kita juga sudah bersyukur telah masuk menjadi 500 enterprise yang besar yang di Fortune misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat berkonvensi untuk menghasilkan pikiran-pikiran yang di breakdown menjadi action plan untuk mengembangkan sektor migas dan sudah barang tentu juga mengembangkan energi baru terbarukan. Kenapa? Dunia sudah ini energi baru terbarukan di Indonesia bukan pilihan, tetapi adalah keharusan. Itulah bahkan survei-survei membuktikan generasi milenial, generasi Z beberapa waktu lalu yang dari hasil survei lembaga survei yang sangat kredibel menyebutkan bahwa ancaman terhadap Indonesia pertama adalah korupsi, kedua adalah soal kerusakan lingkungan yang lantas berakibat menjadi perubahan iklim atau climate change atau bencana. Ini luar biasa, ini sungguh suatu sebuah visi atau semacam perspektif atau persepsi baru dari generasi milenial dan generasi Z, di mana ancaman terhadap pemanasan bumi itu menjadi isu kedua setelah korupsi. Ini saya kira relevan juga survei atau penelitian yang akhir tahun lalu dilakukan oleh UNDP bekerjasama dengan Oxford University dengan 2,5 juta responden generasi milenial dan Z yang menyatakan bahwa ancaman ke depan dunia bukan perang tapi climate change. Sungguh luar biasa, ternyata itu juga yang terjadi di Indonesia. Ancaman di Indonesia ke depan apa? Pertama korupsi, kedua adalah climate change. Itu selisihnya hanya 1%. 85% korupsi, 84%-nya menyatakan climate change. Ini luar biasa, sungguh luar biasa. Artinya apa? Bahwa kita mengatur soal energi misalnya, bagaimana untuk menemukan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, menekan emisi, itu adalah bukan karena kita takluk atau kita membungkuk atas tekanan siapapun, tapi semata-mata demi masa depan anak cucu kita. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam forum ini, dalam tidak lain tidak bukan kita untuk untuk mewujudkan kepedulian bersama, bahwa kita semuanya bagaimana untuk memiliki energi yang handal, tetapi affordable, terjangkau dan murah dan berkelanjutan karena bersih dan sebagainya. Itulah cita-cita kita bersama ke depan, sehingga kita sebagai bangsa yang sekarang kita sudah masuk menjadi pemimpin G20, 20 negara yang penyumbang PDB terbesar di dunia, saya kira ini juga menjadi penting. Oh ya, saya menggarisbawahi betapa pentingnya sektor hulu migas, bisnis migas, mengingat dalam dalam komposisi sektor industri sangat berpengaruh sekali. Dengan kemarin beberapa waktu lalu surutnya industri migas, maka proporsi industri dalam PDB kita terus turun. Sekarang sudah di bawah 20%, hanya tinggal 18%. Ini menjadi mengkhawatirkan juga, maka upaya terus-menerus kita meningkatkan kapasitas kita dan kemampuan kita dalam sektor industri hulu migas saya kira menjadi penting. Nah, ke depan sekali lagi, kami sebagai Komisi 7 akan segera menuntaskan persoalan-persoalan yang menjadi tanggung jawab kami soal legislasi. Pertama akan segera selesai undang-undang energi baru terbarukan. Yang kedua adalah undang-undang migas yang secara khusus kita akan membahas aspek upstream dan downstream. Baik, terima kasih Bapak Sugeng Suparwoto, terima kasih atas pemaparannya tadi kita saksikan bersama-sama. Juga Prof. Aji tadi juga sebelumnya sudah menyampaikan pemaparannya. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi selanjutnya untuk diskusi panel
dan juga diskusi tanya jawab. Ini juga diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung lewat online untuk bisa memberikan pertanyaan kepada para pemateri atau pembicara kita yang sudah hadir dan memberikan pemaparan pada pagi hari ini. Kalau begitu langsung saja, saya akan awali terlebih dahulu. Saya ada satu pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh kedua orang narasumber, Prof. Aji dan juga Pak Sugeng. Saya ingin awali dari Prof. Aji terlebih dahulu terkait RUEN, Prof. Aji, roadmap yang sudah disiapkan oleh pemerintah, Rencana Umum Energi Nasional dari fosil ke renewable energi atau EBT ini, bagaimana progresnya, kemudian apa juga yang bisa kita pelajari, lesson learn apa kalau kita mengacu kepada negara-negara tetangga yang pernah beberapa waktu terakhir ini pernah dilanda krisis energi seperti di China dan juga di Inggris. Silakan Prof. Haji. Baik, yang pertama adalah bahwa kita menyadari potensi minyak tidak sebesar potensi gas. Dan saat ini kami melihat ya, merasakan bahwa kebijakan di bidang migas, itu mendukung apa yang diharapkan perkembangan ke depan di pemulihan ekonomi ke depan bagi negara kita, yaitu tumbuhnya kembali industri karena kebijakan alokasi dan harga gas. Artinya pemanfaatan gas untuk domestik ini berdampak. Nah, kita menyadari gas ini menjadi transisi energi bersamaan dengan pengembangan EBT yang sedang dimulai, sehingga ke depan dengan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang agresif di migas bisa menjadi modal transisi ini ke depan untuk menjadi berbasis EBT, energi berbasis EBT. Nah, kita menyadari di bidang minyak ini perlu upaya yang keras ya, dengan berbagai teknologi yang ada saat ini, juga perlu didukung dengan kegiatan finansial yang kuat, karena saat ini dengan perkembangan climate change yang makin meluas, tentunya lembaga-lembaga finansial menengok ya ke energi baru terbarukan, sehingga bisa berakibat mengurangi daya tarik investasi ke fossil energy. Nah, untuk itu perlu adanya strategi yang tepat. Kami berupaya dengan istilah yang mungkin lebih tepat adalah mencari keseimbangan, striking the balance antara pemproduksian emisi fosil minyak dan gas ini dengan ancaman climate change, perubahan iklim ini. Nah, berbagai teknologi di sana sebetulnya sudah tersedia, namun belum dipakai meluas di negara kita, di tanah air kita, di industri migas. Di antaranya adalah carbon capture storage dan carbon capture storage and utilization. Dan ini menjadi enabler menurut saya. CCS ini menjadi enabler ke depan, karena karbon ini perlu ditangani dengan seksama, sehingga kita juga peduli ya terhadap climate change ini dengan serius, dengan baik melaksanakan programnya. Nah, itu jadi kita menyadari potensi minyak yang terus masih tidak sebagus potensi gas, sehingga kita pemerintah membuat strategi bahwa energi transisi adalah gas dengan sesegera mungkin mengeksploitasi, eksplorasi cadangan-cadangan atau basin-basin yang belum dieksplorasi ya. Kemudian lapangan-lapangan yang sekarang ini sudah mature perlu dieksploitasi lebih agresif. Nah, kayak gitu pada intinya bahwa kita ingin sesegera mungkin kapitalisasi ya, membuat apa yang kita punya saat ini di energi fosil migas ini menjadi modal untuk energi ke depan. Demikian sementara Mas Wahyu. Satu pertanyaan lagi tadi terkait apa yang terjadi di negara-negara tetangga dan juga terutama di UK dan China terkait krisis energi. Apa lesson learned yang bisa kita pelajari? Ya,
Jadi pentingnya untuk menjamin supply chain ke depan yang sustainable. Jadi apa yang terjadi di UK, negara-negara maju itu mendasarkan kepada energi baru terbarukan, dalam hal ini di UK itu adalah angin, tetapi pada suatu saat energinya, sumber anginnya itu tidak terlalu kuat atau drop gitu, sehingga jadi beralih ke fosil energy, ya, ke fosil, dan pada saat itu terjadi manajemen logistik yang belum siap karena kenaikan habis COVID ini luar biasa. Kita mengalami juga ya, kenaikan kebutuhan karena karena bukan pasca ya, tapi COVID yang kemarin sudah membaik. Ini diharapkan tidak terjadi lagi outbreak ini. Nah, ini kebutuhan BBM meningkat dengan pesat, kebutuhan energi meningkat dengan pesat. Nah, hal itu perlu kita cermati dengan stok ya, penyediaan cadangan operasional yang mencukupi. Dan negara kita sangat kompleks, jauh lebih kompleks dari negara-negara Eropa yang disebut. Karena kita tersebar ya di kepulauan-kepulauan, di daerah 3T misalkan, itu sangat tidak mudah untuk mensuplai logistiknya. Nah, itu perlu sistem logistik yang baik. Jadi diversifikasi energi sangat penting. Saya kira Kementerian dipimpin oleh Pak Menteri sudah melaksanakan itu. Jadi dengan berbagai potensi di daerah-daerah yang cocok, misalkan untuk solar ya untuk solar, kemudian untuk yang masih diperlukan fosil ya masih dengan fosil, dan yang ada gas ya baik dengan gas. Jadi kurang lebih kita karena sumber energinya bervariasi dibanding dengan negara-negara di Eropa, itu perlu kita kembangkan dulu. Memang kita ke depan EBT ini menjadi tumbuhan ya bagi negara kita ini karena tersebarnya di berbagai daerah yang terpisahkan oleh laut. Jadi saya kira itu diversifikasi yang terus dikembangkan dan terbuka lah terhadap teknologi yang baru, karena ini dengan EBT ini pasti teknologi berkembang terus dinamis. Demikian. Ya, artinya itu yang perlu dijaga ya. Proses transisi ini juga harus berjalan dengan smooth. Jangan sampai nanti EBT ini yang masih terus dipersiapkan, seketika ada isu seperti yang terjadi di Inggris, kemudian stok migasnya juga tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di sana sehari-hari. Baik, terima kasih Prof. Aji. Saya ingin berlanjut ke Pak Sugeng. Pertanyaannya sama, apakah rencana umum energi nasional atau roadmap terkait transienergi dari fosil ke renewable energy ini sudah berjalan on the track, dan apa lesson learned yang bisa kita ambil dari krisis energi yang melanda UK dan China? Iya, betul sekali. Jadi kalimat bauran itulah yang sudah benar, sudah betul. Jadi bauran, namanya bauran energi. Roadmap untuk mencapai energi baru terbarukan telah ada, yakni seperti tadi, RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, di mana energi baru terbarukan adalah 23% di tahun 2025, dan minyak kurang lebih 25%, dan gas 22%, jadi 47% migas. Tadi energi baru terbarukan kurang lebih 23%, dan batu bara kurang lebih 30%. Itulah bagaimana yang terjadi, mengambil pelajaran yang terjadi krisis energi di UK beberapa waktu lalu, yang sehingga bahkan diumumkan kembali ke batu bara untuk beberapa gigawatt saja konsumsi mereka, karena tidak secara keseluruhan. Betul, intinya adalah bahwa kalau muncul yang satu bukan berarti mematikan yang lain. Yang benar sudah konsep bauran energi. Eropa memang sangat ambisius bagaimana phase out, phase off fosil, terlebih khusus adalah batu bara beberapa waktu lalu. Mereka sangat mengandalkan energi angin dan juga energi surya misalnya. Tetapi semuanya ada intermittennya, maka itulah yang terjadi, sehingga sempat terjadi krisis ketika gas dari Rusia yang selama ini mensuplai di kawasan Eropa terganggu, maka juga terganggu energi secara keseluruhan di Eropa. Apa yang menjadi lesson learned semacam itu? Satu, pertama, konsep bauran itulah yang benar. Artinya apa? Satu tidak mematikan yang lain, tetap secara proporsional harus tetap kita
kita pelihara, kita bangun. Yang terus kita tekan adalah emisinya. Kedua adalah disinilah memerlukan apa disebut dengan energy storage atau baterai storage misalnya. Kita melimpah ruah energi baru terbarukan. Misalnya apa? Misalnya tenaga surya. Tetapi karena ada intermitensi maka perlunya energy storage atau baterai storage yang menampung tenaga surya tadi. Kenapa? Karena tenaga surya adalah paling ideal kalau ada solar farm di wilayah timur. Di NTT misalnya di kawasan Pulau Timor dan juga di Pulau Sumba misalnya. Tetapi di sana konsumsinya demand untuk listrik masih rendah. Maka disitulah kalau ada energy storage atau baterai storage yang bisa menampung energi itu yang bisa movable, bisa dibawa ke Jawa misalnya, dan seterusnya. Kedua adalah perlu segera dibangun apa yang disebut dengan Nusantara Grid. Jadi ketiga ya, tadi bauran, kedua ada energy storage, ketiga adalah Nusantara Grid. Sambung menyambung antara pulau besar dan sambung menyambung antara demand yang besar dan juga ada supply yang besar di energi baru terbarukan, maka bisa naik ke dalam grid itu. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran apa yang terjadi di Eropa. Intinya juga terus-menerus kita harus melakukan inovasi-inovasi perihal tentang teknologi energi. Saya kira itu. Baik Pak Sugeng, terima kasih tadi jawaban untuk baru satu pertanyaan, itu pertanyaannya tadi dijawab oleh Prof. Aji dan juga Pak Sugeng. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya soal bagaimana ini sebagai pemegang 75% WKP di Indonesia, artinya oleh Pertamina, artinya target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD ini di tahun 2030 ini nanti bergantung, Prof. Aji, ini pertanyaan buat Prof. Aji, kepada Pertamina saja. Transformasi apa yang kemudian perlu dilakukan oleh Pertamina agar dapat membantu mencapai goal dan juga target yang sudah disiapkan oleh pemerintah di tahun 2030 ini, Prof. Aji? Baik, yang pertama yang dilakukan segera Pertamina adalah memilah ya, mana yang akan dikerjakan sendiri, lapangan mana. Kita bisnisnya pasti ke entity, kita bisnisnya pasti ke lapangan, karena disitulah kita memproduksikan sumber daya ini. Nah, Pertamina memilah-milah mana lapangan yang akan dikerjakan sendiri. Kira-kira kurang lebih kriterianya yang potensial dan perspektif ke depan, jumlahnya masih banyak, kurang lebih cadangannya begitu. Nah, kemudian mana yang dikerjasamakan? Maka ini saya kira risikonya lebih tinggi sedikit gitu. Mana yang dikerjakan Pertamina bersama dengan yang lain. Karena misalkan teknologi juga dan finansial. Jadi membutuhkan finansial karena ada risiko, membutuhkan teknologi, dan membutuhkan finansial. Kemudian mana yang kurang lebih Pertamina sudah tidak perlu melakukan sendiri. Dilepas saja, dikasihkan kepada orang lain, atau Pertamina hanya sedikit bagian di situ. Gitu. Jadi divestasi lah misalkan. Nah, ini penting langkah pertama ini. Sehingga bisa fokus dan energi, maksudnya tenaga dari profesional Pertamina itu difokuskan di sana. Gitu. Nah, yang kedua adalah bentuk-bentuk kerjasama ini perlu dikembangkan yang lebih menarik. Strategic alliance seperti judul di sini ya, strategic alliance restoration ini penting sekali agar ini bisa sumber daya ini bisa diambil lebih tepat ya, lebih cepat dan lebih tepat caranya. Gitu. Karena saya kira perusahaan seperti Pertamina ini perlu terbuka ya, membuka diri untuk mana-mana yang kurang lebih bukan di bidang kekuatannya gitu. Nah, dikerjasamakan. Nah, juga perusahaan-perusahaan yang kecil yang seperti KSU dan sebagainya itu juga perlu dilakukan kerjasama yang lebih win-win. Sehingga Pertamina lebih efektif dan efisien. Jadi manajemennya itu yang seperti itu yang kira-kira tidak besar ininya ya Pak, produksinya dibanding dengan produksi total Pertamina itu bisa lebih mudah mengelolanya. Energi tidak habis di sana. Itu yang pertama harus dilakukan. Nah, kemudian biasanya perusahaan migas, industri migas untuk bisa sustain dalam masa panjang itu perlu didukung dengan research and development yang kuat juga. Terapan, tapi biasanya terapan. Kerjasama bisa dengan yang lain. Tapi perlu ada di mana-mana. Sekali Chevron, Exxon mesti punya dia. Itu yang di bidang hulu ya, kan kita bahas sekarang ini bidang hulu. Jadi kedua hal itu ada strategi utama. Terima kasih. Ya, permasalahannya kemudian
Prof. Aji, Pertamina ini kan masih banyak juga idle field-nya begitu ya, marginal juga. Apakah kemudian ada roadmap khusus lagi untuk mungkin menggandeng strategic partner untuk bisa lebih dimaksimalkan lagi, dimanfaatkan lagi yang masih idle tadi itu, Prof. Aji? Ya. Sebetulnya Pertamina telah melakukan itu, beberapa lapangan sudah diidentifikasi. Tapi kalau menurut saya perlu lebih agresif, perlu lihat lebih mendalam lagi, karena saya yakin masih banyak event ya, misalkan di Rokan pun, itu masih banyak potensi di sana. Dan sekiranya mana yang dipilih ini dikerjakan langsung sendiri, kalau dikerjasamakan, karena teknologi seperti minyak non konvensional ya, unconventional hidrokarbon, itu di bawah Rokan. Teorinya begini, Mas Wahyu. Jadi kalau ada reservoir di atas, di bawahnya pasti. Baik, Prof. Aji. Oke, baik hadirin Bapak Ibu sekalian, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Prof. Aji yang tadi sedang menjawab pertanyaan yang sedang kami sampaikan. Sambil menunggu koneksinya bisa tersambung kembali, saya akan informasikan lagi untuk Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bisa ikut berpartisipasi di sesi diskusi panel ini dengan mengirimkan pertanyaan lewat kolom chat yang sudah disiapkan di platform online kita saat ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Kalau begitu sambil menunggu koneksi tersambung, Prof. Aji, saya ingin lemparkan pertanyaan berikutnya untuk Pak Sugeng, yaitu terkait strategi pemerintah dalam meningkatkan demand gas. Tentunya ini terkait dengan pembangunan infrastruktur gas. Apakah pembangunan infrastruktur gas yang masif ini bisa menggunakan APBN, sepenuhnya seperti Kementerian PUPR, dalam pembangunan jalan tol misalnya? Atau apakah juga regulasi pelarangan trading bertingkat tidak bersifat kontraproduktif? Ini sekaligus pertanyaannya banyak. Apakah pemerintah juga akan mendukung konsep open access data agar pasar bisa semakin terbuka? Silakan, Pak Sugeng. Betul sekali. Jadi infrastruktur gas harus dibangun. Ingat, kita Komisi 7 atau DPR, dalam hal ini Komisi 7, mendorong bahwa infrastruktur gas sebagaimana juga pemerintah melihat infrastruktur seyogyanya dibangun oleh negara, tidak semata-mata diserahkan oleh swasta atau dalam konteks B2B, tetapi infrastruktur harus dibangun oleh negara. Apa misalnya apa yang terjadi di Cisem, Cirebon, Semarang yang selama ini karena pendekatannya B2B, maka titik equilibrium dari sisi investasi dan harga, maka tidak ditemukan titik keseimbangannya. Maka diambil alih oleh pemerintah. Di situ ada penyertaan APBN. Terjadi di pembangunan infrastruktur gas Cirebon, Semarang. Dan yang lain-lain. Sebagaimana di wilayah timur akan kita kembangkan juga infrastruktur gas. Baik itu storage, mini storage gas dan sebagainya. Ini penting bagi bagaimana pemanfaatan gas menjadi sumber energi yang melimpah. Jadi LNG kita, liquid natural gas kita, gas alam kita melimpah, tetapi dengan infrastruktur yang terbatas, baik infrastruktur transmisi maupun distribusi, maupun infrastruktur pengolahan, regasifikasi, dan seterusnya. Inilah concern kita, dan sekali lagi kita sangat sepakat kalau infrastruktur tertentu itu memang harus dibiayai oleh negara, dalam hal ini adalah masuk APBN. Bahkan nanti itu sebagai sebuah semacam toh akhirnya nanti bisa dihitung ada semacam toll fee yang melewati pipa tersebut, melewati jaringan tersebut. Semua bisa dihitung. Di saat bagaimana secara B2B kurang menarik, maka disitulah hadir negara untuk membangun infrastruktur tersebut. Saya kira itu. Baik Pak Sugeng, terima kasih. Saya ingin menyapa lagi Prof. Aji, apakah sudah tersambung kembali dengan kami, Prof. Aji? Baik, Prof. Aji sudah tersambung kembali, kalau begitu saya lanjutkan lagi, karena tadi di jawaban Prof. Aji tadi sebelum terputus sempat menyinggung soal dukungan finansial. Kita tahu ada banyak investor yang minat, terutama di dalam negeri untuk bisa ikut berinvestasi. Apakah kemudian ada ruang khusus untuk untuk mendapat dukungan dari pemerintah dan juga mungkin bisa memanfaatkan kerjasama lintas Kementerian SDM dan juga Kementerian Keuangan misalnya, terkait financing dari bank BUMN, Prof. Haji? Ya,
Jadi kami saat ini memang bekerja lebih komunikasi lebih baik, lebih insentif dengan Kementerian Keuangan untuk membuat iklim investasi ini lebih baik. Pertama kami memang memberikan berbagai insentif sehingga industri ini, pengembangan migas ini lebih ke depan lebih menarik, juga termasuk dari penawaran wilayah kerja baru pun kita juga mulai dari tidak lagi yang disebut dengan 85-15 itu sudah tidak ada. Jadi kita start dari 80 ya, pemerintah 80, 20 dari kontraktor dan terus sampai 55 kita tergantung dari risikonya. Jadi kita pastikan ada risiko yang sangat tinggi dan risiko yang rendah. Sesuai dengan risikonya itu K3S atau kontraktor mendapat yang lebih tinggi. Nah, itu dari sisi domain dari kementerian kami. Nah, kami juga bersama dengan Kementerian Keuangan untuk hal ini. Nah, untuk menarik investor ini seringkali kami membuat komunikasi berjalan antara yang investor atau mungkin K3S yang ada yang saat ini yang cukup besar itu ingin investasi lagi. Nah, kami menghubungkan dengan wilayah kerja yang kira-kira potensial. Jadi dari berbagai potensial investor ini kita coba menghubungkan itu. Nah, baik itu daerah Pertamina maupun daerah yang bukan. Jadi kurang lebih fungsi kami adalah sebagai fasilitator dan kita terbuka untuk bisa menghubungkan itu. Berbagai sarana event kita hadir untuk bisa menjembatani hal itu. Misalkan kemarin yang terakhir adalah di Abu Dhabi ya. Di Abu Dhabi kita bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan, Infrastruktur, Energi dan Infrastruktur. Potensi-potensi yang bisa mungkin juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Nah, mungkin ya sebagai contoh saja kita sebagai fasilitator supaya itu terjadi dan kita mengharapkan Pertamina juga agresif melakukan itu dan saya tahu juga Pertamina mempunyai beberapa perusahaan di luar dan itu sebagai pengalaman yang bagus untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kondisi di luar bagaimana. Nah, kemudian dari situ bisa dikembangkan ya lebih jauh lagi bagaimana mengembangkan investasi ke dalam negeri. Oke. Baik, Prof. Kita lanjut lagi, Prof. Masih ada pertanyaan lagi. Nanti juga sudah mulai masuk satu persatu pertanyaan dari hadirin dan juga partisipan. Dan juga kami masih ingatkan Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan pertanyaan kepada para narasumber bisa disampaikan lewat kolom chat di platform online yang kita ikuti saat ini. Prof, bicara soal strategi pemerintah dalam meningkatkan supply demand gas. Kita tahu kalau kementerian misalnya PUPR itu bisa menggunakan APBN. Apakah pembangunan infrastruktur gas yang masif ini juga bisa menggunakan APBN? Prof. Haji? Ya, oke, baik. Sebagai contoh yang dilakukan oleh pemerintah adalah saat ini adalah pipa dari Semarang ke Cirebon atau dulu namanya Cirebon Semarang Cisem. Tapi karena kita lihat kondisinya lebih tepat kalau dibangun dari Semarang dulu ke kiri gitu ya, ke barat. Dan sekarang segmen yang akan diupayakan dibangun adalah Semarang ke Batang karena adalah industri dari sekitar sana dan itu dibiayai oleh APBN karena infrastruktur energi seperti itu sebetulnya selama ini ya boleh dikatakan pemerintah kurang banyak membangunnya. Jadi saat ini ke depan diharapkan kehadiran pemerintah membangun infrastruktur ini lebih banyak gitu dan menyebabkan harga energi ini murah dan accessible. Ini akan menumbuhkan perekonomian tentunya. Di dalam ini ada industri yang cukup besar yang bisa difasilitasi dan juga nanti ke depan juga bisa untuk hal-hal yang lain seperti jargas dan sebagainya gitu. Dan itu menjadi concern kami. Sebetulnya itu untuk mengalirkan gas ya, gas artinya hidrokarbon. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi ke depan, kalau kita ingin melaksanakan tadi striking the balance tadi, menyeimbangkan antara peningkatan produksi dalam produksi gas atau minyak dengan climate change, kira-kira kita perlu membangun infrastruktur untuk pipa ya, untuk menyimpan, mengalirkan CO2 ke dalam tanah. Jadi karena kita akan menyimpan CO2 itu ke dalam tanah, salah satunya ya. Jadi perlu infrastruktur gas CO2.
Dan itu tidak, saya kira akan sulit kalau dibangun oleh industri karena bukan mengalirkan to karbon yang notabene adalah Ya. sales gas dijual. Kalau gas CO2 kan nggak dibuang siapa? Nah, ini penting. Kalau di Amerika itu dilewatkan, pipa itu dilewatkan dari ke industri-industri itu dilewatkan, kemudian dimasukkan dalam lapangan migas. Nah, itu dibangun oleh pemerintah sehingga injeksi CO2 yang bisa meningkatkan produksi minyak atau juga meningkatkan produksi gas itu dibangun oleh pemerintah sehingga di sana murah sekali harga injeksi CO2 itu. Nah di kita belum sama sekali saya kira punya pipa dedicated untuk CO2. Ya. Oke, baik. Dan itu yang bisa dibantu oleh pemerintah ya, infrastrukturnya bisa dimanfaatkan lewat APBN. Prof. Haji, ada pertanyaan dari partisipan yaitu dari Bapak Abdul Muthalib. Pertanyaannya, bagaimana strategi besar pemerintah untuk mempercepat atau mendorong implementasi bauran energi yang sampai saat ini terkesan masih bergerak lambat? Silakan, Prof. Oh ya, jadi bauran energi, saya kira kalau migas fosil itu walaupun presentasinya berkurang, tapi nominalnya, volumenya itu tambah. Dan itu sangat tekanan yang sangat besar juga. Jadi bisa berkali-kali lipat dari sekarang untuk tahun 2050 itu berkali-kali lipat dari sekarang. Dan itu memerlukan rasa yang sangat agresif. Jadi kalau menurut saya di bidang migas sudah seperti disampaikan sebelum tadi kita harus menarik investasi ini dengan lebih menarik ya, lebih friendly gitu. Artinya penawaran-penawarannya juga kompetitif. Saat ini kita di industri migas ini tingkat kompetensi kita di bawah negara-negara yang lain. Juga internal revenue kita juga rendah dibanding negara-negara yang di sekitar kita juga. Jadi kurang menarik, itu yang diperbaiki. Nah di bidang migas itu saya kira makronya gitu. Nah kemudian di bidang migas tentunya dari Ditjen PDKI sudah menyampaikan program-programnya bahwa ke depan ada roadmap itu ke net zero emission itu yang juga sekaligus memenuhi kebutuhan bauran energi. Memang ada perlu dikejar IBT 23% ya tahun 2005 itu supaya yang besar ya untuk hal itu. Tapi di Ditjen PDKI di arahan Pak Menteri sudah melaksanakan program-programnya. Dan itu saya kira sedang berjalan ya, akan dilaksanakan. Demikian Pak. Prof. Haji. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan yang kami terima dari Bapak Ibu yang ikut pada acara atau diskusi panel di pagi hari ini, saya ingin langsung meminta Pak Sugeng Suparwoto untuk memberikan closing remarks terlebih dahulu. Silakan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan forum ini sekali lagi dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan khususnya di sektor migas ini. Sekali lagi selamat berkonvensi, mudah-mudahan segala sesuatunya Allah telah meridhoi bagaimana kemauan dan kemampuan baik kita. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 Bidang Energi DPR RI. Terakhir, Prof. Haji silakan untuk memberikan closing remarks untuk hari ini. Joint Convention ini sangat tepat antara ikatan ya yang kurang lebih mewakili industri migas dari subservice sampai service. Ini merupakan solusi integrasi multidisiplin yang sangat diperlukan dalam eksploitasi dan eksplorasi yang makin kompleks. Contohnya untuk Indonesia Timur yang mempunyai tantangan yang sangat berbeda dengan Indonesia Barat. Jadi kami sangat mengharapkan solusi bisa dikeluarkan dari Joint Convention ini yang merupakan inovasi-inovasi. Ya, inovasi bisa diperoleh dari kegagalan yang terdahulu. Kami tunggu solusi-solusinya untuk pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sehingga kita bisa memenuhi target ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Haji atas closing remarks-nya. Tentu ini menjadi PR kita bersama. Ada rencana umum energi nasional yang harus didukung, disupport, sama-sama dicarikan
way out-nya bagaimana menghadapi tantangan yang ada ke depan untuk memenuhi target-target yang sudah dipasang sampai nanti di tahun 2030, karena tentu ada PR besar juga karena tentu masih sedikit di bawah target APBN, capaian migas kita di 667 ribu barel per hari dari 1 juta, masih ada PR nanti sampai tahun 2030. Kemudian juga paling tidak untuk proses transisi tadi juga harus dijaga, keberimbangannya, keseimbangannya, jangan sampai tidak berjalan dengan smooth, kemudian menghasilkan krisis energi, menimbulkan krisis energi, seperti apa yang terjadi di China dan juga di Eropa. Paling tidak mempertahankan level produksi yang ada saat ini jangan sampai lebih rendah dari sesuai target yang sudah dicanangkan setiap tahunnya di APBN. Baik, itu dia tadi diskusi panel untuk di sesi pertama di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber yang sudah menyampaikan pemaparannya dan juga ikut diskusi panel pagi hari ini. Dan saya Wahyu Wiwoho pamit, saya kembalikan lagi ke Mas Aan. Silakan Mas Aan. Baik, luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa untuk para panelis dan moderator kita. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para panelis. Yang pertama, kami mengundang dengan hormat terlebih dahulu Bapak John Simamora. Terima kasih Pak, Ketua Umum YATMI sudah hadir bersama dengan kami untuk menyampaikan apresiasi kepada para panelis kita dan moderator. Yang pertama kepada Bapak Tutuka Aryaji, Dirjen Migas Kementerian SDM. Terima kasih Pak Tutuka. Memento disampaikan secara virtual tentu saja. Dan berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI. Serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu Wiwoho. Terima kasih Mas Wahyu untuk moderasinya yang sangat luar biasa di kesempatan pagi hari ini. Untuk berikutnya kami mohon kesediaannya kepada Pak Tutuka, Pak Sugeng, dan juga Mas Wahyu untuk berfoto bersama. Baik, mengabadikan momen bersama dengan para panelis dan moderator. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh peserta Joint Convention Bandung 2021. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, akhir dari session talk yang pertama. Tapi jangan kemana-mana karena session talk kedua akan kita mulai pada pukul 13.30. Dan juga jangan lupa Bapak dan juga Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk menyaksikan technical presentation yang tersebar di beberapa room. Jadi bisa mengikuti karena topik yang dibahas juga sangat beragam sekali. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi booth-booth yang sudah hadir di Exhibition Hall. Karena di sana banyak sekali hadiah, banyak sekali presentasi yang sudah disiapkan oleh para eksibitor kita yang sangat luar biasa sekali. Baik, saya An Kurniawan, sampai berjumpa di session talk yang kedua di Joint Convention Bandung 2021.